Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sorry baru upload lagi, dan ini lagi ada di set tackle bebas. Seperti biasa ada gua, ada Jerry, tapi kali ini gua mau bahas Liga Champions bareng Dita. Halo Afif Mania. Asik. Gua baru upload lagi di fokusnya banyak soalnya. Terakhir kapan, Bib? Terakhir itu pas ini deh, Soekarno Kernas Dengklok. Enggak, ya belum lahir itu. Nah, jadi ini karena kebetulan lagi seru banget. Barcelona udah pasti lolos, Manchester United juga peluang masih ada karena lawannya tuh Munchen dan Copenhagen sama Galatasaray mau mengundurkan diri. Nah, itu baru ada ya. Iya. Tapi kalau misalnya Munchen kalah juga Munchen doang yang diambil katanya. Liga Champions udah sesayang itu, Munchen berarti. Tapi ini biasa gue bahas Barcelona, tapi kebetulan karena ada lu bahas Manchester United. Hilang laptopnya. Wah, bahas Manchester United juga. Ini kalau Barcelona gue ngelihat kalau lolos mah memang harus sebenarnya kan. Dan karena sudah lolos juga kan? Iya, karena Porto, Shakhtar, satu lagi apa? Antwerp gitu. Iya. Antwerp yang Van Bommel. Nah, Belgia kan dari Iya. Itu kalau lolos emang wajib lolos. Cuma kalau ada grup neraka, ini grup surga kayaknya, Bib. Oh iya. Gampang kan soalnya. Bener, apa-apa dimudahkan gitu. Mau pengen apa bisa. Bener, ada anggur yang tidak memabukkan. Nah, ini kalau lolos emang udah harus. Jadi maksud gue nggak seneng-seneng banget emang lawannya kayak gitu. Tapi cara mainnya, lolosnya tuh karena apa gitu kan? Maksudnya lolosnya kan kadang ada ugly win kayak gitu. Kalau emang kita gua masih mau realistis kayak begitu sebenarnya nggak apa-apa. Cuma emang ada yang hilang aja dari Barcelona. Dan apakah akan bisa melangkah jauh gitu dengan kondisi dan sistem permainan yang seperti ini gitu. Bener, karena kayak kemarin Shakhtar aja kan sempat menang. Iya, terus maksud gua itu Shakhtar loh. Gimana lu ketemu striker-striker yang world class gitulah, yang emang udah pembunuh di kotak penalti, itu agak Bayern Munchen lagi gitu. Serem tuh. Iya, Harry Kane kan lagi nggak terus juga Manchester City, Haaland selesai tuh, Araujo kan. Nah, kemarin bedanya kalau di Barcelona, ini Barcelona dulu ya. Itu Cancelo main di kiri biar di depannya ada Felix. Gitu kan, dan Araujo main di back kanan. Itu dia lebih sabar, jadi pas attack tuh jadi 3 back, Cancelo udah jadi wing aja, jadi penyerang. Dan inverted juga, jadi masuk ke tengah dia. Dan beberapa kali Araujo juga cocok ya dipasang di kanan ya, Pip? Emang dia sebenarnya di saat momen-momen tertentu tuh Araujo bisa buat ditaruh di kanan kayak lawan Madrid misalkan, atau ada momen-momen tertentu. Tapi fungsinya itu untuk nutup atau untuk bantu overlap? Karena kan dia badannya gede kan, jadi memang untuk nutup ya. Kalau untuk overlap takutnya susah untuk mundur lagi ya. Walaupun sebenarnya dia larinya kencang juga. Jadi kayak Akanji. Bener. Cuman kan gedean dia tetap gedean Araujo. Karena kalau di La Liga tuh setiap sprint tuh biasanya ada datanya tuh, kecepatannya kilometer per jamnya berapa. Tapi Araujo lari, cuma beberapa kali juga ketika Araujo lari karena badannya gede sering cedera. Lari-larinya, makanya kemarin beban ininya kali lututnya. Bener. Jadi pas gesernya gini lah anggapnya nih, Araujo di sini gesernya tuh begini mainnya. Jadi Araujo tetap stay itu cukup oke lah. Cuma itu di kanan. Kirinya duet Portugal ya. Itu terlalu menggendong Barcelona menurut gua. Padahal pemain pinjaman dikasih beban yang begitu tinggi gitu. Kayak kalau di perusahaan tuh anak magang disuruh ngapa-ngapain aja gitu, internship. Gajinya gitu. juga ini kan kelasnya. Bener, internship. Tapi di lini tengah juga De Jong kan lu udah balik lagi. De Jong udah balik lagi, tapi ada beberapa momen yang harusnya dia ngepres. Di golnya Pepe. Iya, golnya Pepe itu bola muntah. Dia nggak siap gitu, awareness defense-nya jelek banget. Dia nggak tahu kalau Pepe udah nyerobot maju ke depan gitu. Sering karena gini, kadang statistiknya si De Jong tuh emang kelihatan kalau lagi bagus gitu kan. Pas lagi dia nggak bisa kayak yang normal aja gitu. Kalau lagi jelek bagus banget, kalau jelek banget. Kadang banget. Waktu yang tahun lalu aja kan yang Munchen 2 golnya tuh yang gara-gara lepas De Jong. Waktu di La Liga juga banyak lepas De Jong, tapi ya itu kayak emang bener-bener. Kurangnya emang interceptnya kali, Pip. Memang yang dibutuhkan dia tuh kontrol the game-nya, alirin bolanya. Bener. Gitu. Makanya tuh beberapa kali dijajal kayak kalau main double pivot tuh cukup works tuh sebenarnya. Tapi harus bisa ada yang ball winning ya. Bener. Bisa ngambil bola. Dia nggak ada sih buat ngambil bola. Berarti sekarang sama Romeo
Nah kemarin sama Gundo langsung tuh. Dua-duanya CMF dong. Harusnya, makanya Gundo langsung terus si siapa Pedri di depan. Pedri juga tipikal passing semua ya, visi semua. Bener, nggak ada Mascherano-nya istilahnya, ya Torre nggak ada itu kan. Defense midfielder. Nah itu yang terjadi di Barcelona. Tapi kalau gue lihat ke depan sih ini target bingung sih ya gue, mungkin kayak semifinal, sebelum semifinal ke perempat final sih udah lumayan menurut gua untuk keadaan sekarang, walaupun ada kayak dua kubu gitu. Ada yang bilang ini Xavi sebenarnya bagus tapi pemainnya nggak bisa nerapin game plan gitu. Tapi gue sering ngelihat malah gue di kubu belain anak-anaknya lah gitu. Ini anak-anak udah potensial, kenapa arahannya masih kurang? Kalau gue udah potensial tapi kenapa sial gitu. Iya, potensialnya hilang, sialnya doang yang gede. Nah itu gue sih udah cukup senang karena Barcelona terakhir lolos kapan? Lupa. Messi, pas masih ada Messi. Betul. Itu yang kalah sama Paris ya. Covid apa yang 82? Wow, pokoknya kalah terakhir kali memang Messi yang bawa mereka lolos dari grup. Nah itu kalau itu Barcelona. Kalau Manchester United, lu ngeliatnya gimana? Gue ngeliatnya gue nonton netral nih. Ya, gue sebagai penonton netral itu seru banget karena keduanya main terbuka gitu kan, dan back Galatasaray itu kayak mempersilahkan Manchester United untuk golin, sementara Onana nggak tahu caranya nangkep gitu. Bukan back Manchester United jelek, nggak. Itu bola murni, kalau kiper murni, kiper beneran itu nangkep, kena itu ketip, nggak sampai ada 3 gol di saat itu. Iya, gua sama yang gue bingung adalah kenapa kalau MU udah 2 gol 3 gol unggul malah cepat kekejar, bahkan bisa kalah kan sama Copenhagen itu. Nah, itu gimana tuh? Kalau menurut gue memang musim ini tuh Manchester United sedang mencari identitas permainannya. Hilang berarti ini. Betul. Jadi kayak mereka tuh belum tahu ini mau main kayak gimana. Kan beberapa kali dicoba Manchester United itu mau main direct karena passing-passing terus Onana terus langsung ke tengah. Tapi kan nggak ada wall-nya yang bisa mantulin. Højlund belum. Dia bisa beberapa kali, tapi kalau cuma ngandalin Højlund doang, second ball-nya tuh pasti lepas gitu. Nah, itu yang dialami Manchester United, dan beberapa kali pertandingan khususnya di Liga Champions, mereka itu sering banget di comeback 3 kali. Lawan Galatasaray akhirnya kalah, lawan Copenhagen kalah, dan semalam imbang gitu. Padahal udah unggul 2 gol. Kalau menurut gua memang tidak punya naluri pembunuh, kill the game gitu. Jadi memang bahkan di waktu unggul 2-0 pun banyak supporter Manchester United yang nganggap bahwa ini belum aman. Gitu, karena ada aja pasti sialnya, dan terbukti Bruno Fernandes yang nakal ngelakuin pelanggaran yang nggak perlu sebenarnya di depan gawang, bahkan dua-duanya tuh dia tuh. Iya betul, dua-duanya. Dan memang kalau lo bilang backnya MU main cukup disiplin, memang benar. Cuman sayang gol ketiga aja Lindelof tuh salah nutup gitu. Dia apa yang ditutup emang utang utangnya. Ya. Nah, harusnya kan dia nutup di depannya, dia malah ngikutin ngebayangin di belakang gitu. Dan Onana juga out of position. Memang 3 gol yang diterima Manchester United itu murni 3-tiganya kesalahan elementer dari seorang penjaga gawang yang nggak bisa baca bola gitu. Yang pertama kan itu ke tengah sebenarnya. Iya. Ya kan, dan dia malah gerak duluan. Yang kedua lebih parah lagi, udah ngarah ke dia, bolanya malah lepas. Iya, apalagi bola susah ya. Iya. Bola gampang. Bola susah terakhir yang di gol ketiga makin aja terbenam. Cuma sebenarnya nggak ada yang spesial. Galatasaray main nggak begitu spesial. Bener. Tapi emang si kayak Zaha sama Ziyech sih cukup merepotkan lah mas gue. Kalau itu malam dibilang panggung Ziyech, ya panggung Ziyech. Dan itu tuh alumni Liga Inggris semua loh pemain Galatasaray. Gak semua sih, tapi kebanyakan Zaha udah sering Liga Inggris. Kan, Tanguy Ndombele, terus juga Angelino kalau lo tau kiri itu dulu pemain City. Kayak gitu, itu sebenarnya pemain buangannya Premier League, tapi malah bisa bikin kesusahan Manchester United. Tapi kalau lo lihat di SofaScore, di LiveScore kalau nggak salah, rating pemain-pemainnya Galatasaray itu jelek-jelek. Tetap jelek, iya. Cuman Ziyech doang yang bagus gitu karena 2 gol kan. Artinya memang Manchester United tidak efektif dalam melakukan serangan. Bahkan di menit 75 ke atas itu banyak banget peluang, bahkan Galatasaray udah habis tapi nggak bisa dibunuh. Iya. Gitu. Tapi yang bedain kayak di Liga Champions sama di Liga Inggris, misalkan kalau di Liga Champions kan dia emang menangnya tipis-tipis kayak gitu kan. Clean sheet ya berapa kali tuh? Siapa? Di Liga Inggris. 5 kali, 3 kali beruntun. Ya, 3 kali beruntun clean sheet. Maksud gua
kenapa dia nggak kayak yang menerapkan gitu aja ya? Agliwin atau ya, jangan digedein skornya. Ya kalau bisa gede sih emang sebenarnya harus gede. Cuma kan dia jadi bingung kalau 2-0 bingung tuh. Malah pergantiannya siapa tuh? Si Amrabatnya yang diganti. Malah kan harusnya kan yang lebih progresif kan si Tominay yang ke kalau depan. memang mau bertahan harusnya Tominay yang diambil. Terus Pelistri masuk gimana tuh? Bingung banget ya. Pertama, kita tuh nggak pernah menduga lawan kita di Eropa tuh seperti apa. Jadi kalau di Inggris itu kan pasti akan bertemu tiap tahunnya ketemu. Gitu. Kalau ini kan Galatasaray belum tentu 5 tahun sekali ketemu, apalagi Copenhagen gitu. Nah itu yang masih sama-sama menerapkan permainan terbuka gitu. Jadi kalau di Inggris udah tahu ini permainan MU kayak bakal kayak gini. Bahkan sekarang banyak banget Liga Inggris yang main pressing ketat gitu, terus juga yang sudah sadar kemampuan dirinya, mereka main low block, bener-bener bertahan gitu, yang susah dibongkar. Itulah kenapa Manchester United cuma bisa menang 1-0, berbeda saat di Eropa gitu, ketika banyak tim yang bener-bener main terbuka gitu. Nah ya itu kalau dari Manchester United. Kalau dari individunya, lu ngelihat Garnacho sejauh ini gimana nih? Garnacho nih, gue kemarin ketika ada gol salto di Instagram, di TikTok gue kayak apresiasi dong gol salto, gitu kan, kayak ya gol salto kan banyak tuh, bisa kayak Rooney, bisa kayak Ronaldo, kayak Bale, gitu kan, kayak Ibrahimovic, Widodo, Cahyono Putro, ya kan. Nah itu gol-gol salto yang orang nggak dapat pildun kan. Iya benar-benar. Nggak, maksud gue terlepas dari itu kayak ketika golin kayak lawan Copenhagen gini-gini kan dia. Dan akhirnya jadi kalah misalkan, terus ke comeback kalah. Tadi juga ya kita tahu, maksud gue anak bola udah pasti tahu kalau Galatasaray ini fansnya nih serem lah gitu kan. Mereka bahkan koreonya juga welcome to hell. Mantep banget. Setiap apa tribun tuh pasti ada nih tulisan apa ini ada apa gitu, sampai kayak dipisahin sama Bruno, jangan dulu kayak gitu. Lu ngeliatnya gimana potensi Garnacho? Potensi besar ya, cuman memang kita tidak bisa membebankan tim sebesar Manchester United pada anak usia 19 tahun. Yang mana pertama memang secara psikologis dia tuh masih berapi-api sekali, perlu diredam sisi emosionalnya, karena untuk menjadi pemain yang bagus itu satu hal, tapi untuk menjadi pemain yang konsisten itu beda hal. Dan juga Garnacho kalau menurut gue selebrasinya waktu lawan Copenhagen, kemudian juga gol saltonya, kemudian kemarin juga selebrasi nunjuk kuping kan. Apa itu arti itu? I cannot hear you, kayak gue nggak bisa dengar kalian gitu, seberisik itu tuh gue nggak dengar kok gitu. Nah itu tuh sebenarnya memicu mental dia, meningkatkan mentalitas bertanding dia, dimana atmosfer sepanas itu, setensi setinggi itu dia bisa step up. Nah itu penting untuk anak muda. Cuman benar juga yang dilakukan Bruno untuk jangan over, harus tetap dikontrol, karena ini anak muda kalau dia menggebu-gebu berapi-api bisa lost control gitu. Ya mungkin gue juga sedikit bilang nggak over kalau itu gol kemenangan. Betul. Nah itu gol kemenangan nggak apa-apa. Cuma kalau di sisi lain emang ngelihatnya sih jadi seru. Jadi kayak ngelihat wah Garnacho habis golin, awas lu bentar lagi kebobolan. Nah tadi kan dari sisi pendukungnya, karena kita seneng, oh ini mental anak ini udah jadi nih. Kalau dari penonton, kalau gue memang ngelihatnya seru aja, bumbu gitu kan. Walaupun yang gue lebih berpikir kalau itu di tim gue sih gue bakal omelin kayak ya udah lu bisa nggak apa-apa ya selebrasi gitu kalau udah yang benar-benar menang atau apalah gitu. Ini kan situasi lagi belum tentu lolos, situasi juga di pertandingan belum tentu menang, masih banyak kayak gitu, kayak momennya aja dipasin kalau mau songong kayak gitu. Malah jadi bumerang buat mereka ya. Iya, jadi nggak apa-apa kalau lu emang nyalinya segede itu ya, lu pasti bakal kayak di saat lu jago lu banyak yang ini, di saat lu lagi down ya saat jago lagi banyak yang belain, pas down juga banyak yang ngajar lu pasti kayak gitu. Cuma gue ngeliatnya kalau dari sisi itu bumbu, karena abis Garnacho golin selebrasi gitu gue pengen lihat ayo musuhnya lawan ada yang jadi terpacu kayak gitunya, itu serunya di tapi situ. Sebagai atlet ya, kalau dari sisi atletnya melakukan selebrasi yang emosional seperti itu tuh di sisi lain adalah rilis stresnya, rilis ketegangan. Iya itu kayak si Cancelo golin kan matanya gitu. melotot Karena kan itu pasti tegang banget, 19 tahun main dikelilingin puluhan ribu yang berisik banget ya, pasti pengen ngelepas atau ngerilis
stresnya. Dia ngelepasnya sebenarnya kayak main teriak. Kenapa kalau main di lapangan tuh pada teriak? Iya. Salah satu buat Iya. ngilangin stres, ngilangin capek sih. Tapi jangan over aja gitu. Nah, tapi sekarang Manchester United gimana nih? Lu ngelihatnya keadaannya di peringkat 4, dia bergantung sama Copenhagen, Galatasaray Iya. dan harus lawan Munchen. Harus menang lawan Munchen dan Copenhagen lawan Galatasaray itu nggak Imbang. boleh ada pemenang. Kalau bisa seringnya 0-0 ya. Nggak harus sih. Pokoknya kalau 0-0 artinya MU misalnya pun imbang lawan tapi nggak bisa imbang, kalau dia pun itu harus menang sih Pip. Harus menang. Iya. Dan kalau dibilang harapan pasti ada, sekecil apapun 1% pun ada gitu kan, secara matematis masih bisa. Cuman kalau harus menggantungkan harapan ke Tim hasil lain. pertandingan lain, itu harusnya MU nggak ada di titik itu. Iya. Tapi kalau pilihannya Europa League atau nggak lolos, lu fans MU pilih apa? Pilih nggak lolos supaya dia bisa muasabah diri. Ya kan, introspeksi diri, kemudian juga benar fokus di Premier League aja untuk tampil all out di Premier League. Kalaupun memang lolos ke Europa League, pilihannya adalah mainin pemain muda untuk dapat jam terbang. Gokil itu fans dari Manchester United yang realistis. Ini sekitar gue biasa segini 15 menitan, 10 menit gitu kan. Dan terima kasih karena udah nemenin gue Dita dan sama-sama, teman-teman yang nonton juga baru upload lagi, kayaknya belum seramai di awal-awal nih. Makanya nggak apa-apa buat di like, comment, dan subscribe channel YouTube Afif Safi. Bakal upload mulu nih gue nanti. Oke, sampai ketemu lagi di Pakar Bola.